sekali. Wa hayat dunia. Di dalam kehidupan dunia ini, ila al-ta'ib wa lahir wa darul akhirah khairul ladzina yattaquna wa la taqilun. Kata Allah, di dalam kehidupan dunia ini semua lain hanya main-main dan bercanda saja. Kok bisa seperti itu? Perhatikan teman-teman. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, selalu peran itu dan itu saja yang kita lakukan. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya menginginkan kita berada di dunia ini. Allah sudah pilih itu sebagai pemenang dari ribuan bahkan jutaan kali ya. Situasi ketika apa namanya disebutkan bahasa medis, karena ya dibuahi dan lain-lain sampai kita menjadi pemenangnya dan keluar dari lain kita. Allah sudah tentukan kita. Allah percaya kepada kita untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Az-Zariyat pasal 7, "Inna huwa al-Khaliq inda yaqul." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia di dunia ini kecuali mereka untuk mengabdi. Namun persoalannya teman-teman yang dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hari ini, pagi ini, kita menyadari semuanya dan berazam, bertekad kuat ingin berubah, ingin fokus segala sesuatunya hanya mencari ridha Allah. Itu jam 12 siang baru bangun kita. Susah sekali mempertahankannya. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang fitnah akhir zaman. Apa sih fitnah akhir zaman itu? Iman, ternyata. Iman kita yang udah berubah. Makanya Rasulullah menjelaskan, kalau kami di akhir zaman seseorang itu beriman di pagi hari, sore itu bisa kafir lagi. Maka kafir di sini tidak mengeluarkan dari Islam ya. Tapi secara sifat dia menjadi kufur. Bersatu lagi nangis-nangis berdoa minta ampun sama Allah, soalnya itu maksiat sekali. Betapa mudahnya iman itu layak. Mudah sekali. Makanya Rasulullah SAW sendiri menegaskan tentang banyak sekali hadis-hadis akhir zaman yang membicarakan tentang iman dan sulitnya kita istiqomah. Makanya kalau zaman sekarang ini ada orang yang istiqomah, mereka orang-orang yang memiliki dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah, mungkin teman-teman semua merasakan bahwa sulitnya mempertahankan fokus kita kepada Allah, mencari ridha Allah, istiqomah kita. Malam bisa kita istiqomah tahajud, tapi di siang harinya istiqomah juga ibadah. Ya kan seperti itu. Atau maksiat-maksiat yang lain, sama-sama istiqomah. Tapi kita lupa bahwa setiap amal ibadah kita ketika dibarengi dengan hal yang lain, maka akan jadi kosong-kosong, jadi capek seperti itu. Ya. Dan hanya main-main, planning kita A, B, C, D, E, F, G semuanya. Dan itu semuanya kalau teman-teman merenung sedikit saja. Sebetulnya apa sih target-target yang ada di isi kepala kita? Ada nggak target akhirnya? Kalau mau jujur-jujuran dengan siapa? Dengan diri sendiri. Bukan dengan orang lain, karena nggak penting kalau orang lain ya. Berdua di sini. Apa yang ada di sini hati dan kepala kita? Targetnya ada nggak? Yang target sungguh-sungguh, bukan keinginan yang network pergi, bukan. Misalkan targetnya saya sedang berusaha untuk menghantarkan Al-Quran menjadi menghafal Al-Quran, misalkan ya, menghafal Al-Quran. Insya Allah saya persembahkan semuanya untuk orang tua saya dan kelak untuk keselamatan saya. Jadi target dibumbui dengan apa? Action. Dan dia terus berjuang mempertahankan keinginannya, targetnya dengan setiap hari membaca dan lain sebagainya. Sebagaimana kita target pengen beli kendaraan yang baru, seperti itu dengan cara apapun kita lakukan. Ada program baru, DP 0%, pulang ya. Seperti itu. Tapi ketika akhirnya tujuannya adalah kita tahu bahwa tidak mungkin setan akan dia menjadikan diri orang tersebut memiliki target yang mulia. Pasti akan digagal habis-habisan. Dan ini sudah akhirnya teman-teman. Iblis sama Dajjal sudah kolaborasi, ya. Sudah kerjasama.
gimana caranya nyeret manusia sebanyak-banyak ke dalam neraka. Makanya kita perhatikan, terutama misalkan kaum laki-laki, dia berusaha menjaga pandangannya. Ya alhamdulillah sekarang sekali wanita yang pandai menjaga orangnya. Tapi yang di luar sana kita nggak ngerti gitu. Ketika sudah berusaha menjaga mata kita, ketika naik motor, astagfirullahaladzim, di depan ada perempuan yang memang dia pakai baju syar'i, tapi pakaiannya itu membentuk tubuhnya. Apa itu tadi? Ketat. Ketat. Justru itu lebih bahaya daripada wanita telanjang. Silakan dengar. Betul nggak? Perempuan pakai baju ketat sampai membentuk seluruh tubuhnya, sama perempuan telanjang, mana yang paling menarik? Yang ketat kan? Makanya saya kadang-kadang suka miris. Nggak apa-apa bos aja, nanti pakai kerudung saya. Iya, kerudung ke bawahnya ketat. Apalagi kalau olahraga, pas senam dan lain-lain di luar yang bisa mata siapapun menyaksikannya. Akhirnya laki-laki yang tadi sudah berusaha menjaga imannya hancur. Kalau laki-lakinya normal, kalau kan normal sih mungkin ya seperti itu. Semuanya dilakukan hanya untuk kepentingan apa? Nggak apa-apa sih yang penting. Jadi selalu ada pembenaran ini, pembelaan ini. Ada sekali lagi harus dijelaskan bahwa itu kan cuma hanya sekedar tahu. Harus saja menyatakan sebentar saja. Mengikuti semua aturan-aturan Allah. Allah membuat aturan itu bukan untuk menyusahkan manusia, tapi justru menjaga agar peradaban ini memang beradab, bukan kerajaan. Kasihannya juga teman-teman kadang-kadang para anggota yang sudah dijaga, yang sudah menjaga, tidak mampu mendakwai temannya, karena tadi itu takut dikawui, kemudian takut dimusuhi, takut ada perkataan yang tidak nyaman dan baik. Padahal beritanya wajib memberi nasihat. Yang sudah menyampaikan, nyampaikan maki-maki gitu ya, kalau jatuh itu juga bisa. Dan perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi. Ada yang muslim, ada yang muslim. Ya alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia adalah kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang yang beriman. Tidak cukup beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Tidak cukup sudah beriman dan beramal saleh, ditambah lagi dengan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati urutannya ya. Orang-orang yang tidak akan merugi. Yang pertama, amani, beriman, yang tidak akan merugi ya. Yang kedua, wa 'amilus shalihat, beramal saleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka sempurna lagi. Masih ada seperti ini. Jangan takut. Kita cuma hanya menyampaikan. Dan idealnya, dan normalnya para pendakwah itu pasti sering dengan hujatan, cacian, ya, bahkan dimusuhi, ya. Sebagaimana Nabi kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul berdakwah sama, gitu. Bahkan dimusuhi sama pamannya sendiri. Apa masalah? Apa masalah kalau seperti itu? Baik, kemudian dalam surah Hadid Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ayat 20 ini saja, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Lagi-lagi bentuknya redaksinya hampir sama dengan ayat yang tadi surah Al-An'am ya. Dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan, kemegahan, ya, di antara kalian, dan itu akan membuat kalian saling bangga membanggakan diri dengan apa yang kalian miliki. Oh, si fulan udah sukses,
ya, menjak kerja di RSUD, sekarang mobilnya terus, ya, alhamdulillah, udah lumayan juga dari tahun di loteng dan lain-lain, ya, berbangga banget. Dan pujian itu kan racun yang sangat mematikan hati seseorang. Ketika pujian itu datang, maka otomatis secara sadar dan tidak sadar akan memotivasi kita dengan mendapatkan pujian berikutnya. Pujian berikutnya apa itu? Ya kita harapkan kita buat tuh ya, terus rumah tangganya juga punya anak lucu ya, akhirnya terus. Dan itu dijadikan suatu contoh model bahwa inilah manusia yang paling sukses. Tidak sejalan dengan apa yang sudah oleh Rasulullah tentukan. Orang yang sukses itu seperti apa? Mereka yang takut kepada Allah luar biasa di amal saleh. Itu yang selama ini. Dan akhirnya dijelaskan, ya. Dunia ini hanya permainan dan sesuatu yang melahirkan dan berbangga-bangga dengan banyaknya harta, anak-anak, ya. Anak dia banyak, ya. Lucu-lucu. Dia nanti kalau udah tua banyak yang bantu. Motivasinya masih standar sekali seperti itu. Nanti kalau meninggal banyak yang doain. Kalau ini jadi yang soleh, kalau enggak, ya, yang ada tambah banyak aja seperti yang gue seperti itu. Seperti hujan yang pertama tanamannya mengagumkan para pemain. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian hancur dan di akhirat nanti akan ada azab yang keras dan ampunan dari serta keriduannya. Dan kehidupan dunia tidak ada hanya kesenangan yang menipu. Dan betapa lengkapnya Allah menjelaskan di satu ayat ini. Dan itu real terjadi dalam kehidupan kita. Berbangga-bangga kita ya. Maka Masya Allah, kalau sudah dibumbui hati kita dengan penyakit hati yang kronis, iri, ya, lihat teman ganti mobil, dia berusaha ganti, dan teman rumahnya dicek warna ini, dia berubah. Ya. Yang paling parah, lihat temannya ganti motor, panas dingin dia, kayak gitu. Ya, kayak gitu banyak sekali. Ya, betapa Masya Allah. Itu sudah menjadi tujuan utama kehidupan. Dan ini ngeri at-tazur kumul maqabir. Sampai kalian masuk dalam yang kubur, kalian baru sadar bahwa kehidupan itu bukan yang Allah inginkan. Allah berkali-kali dalam Al-Quran, bahkan tulisan kita udah kayaknya udah banget ya. Kalau dengar tausiah tentang akhirat atau kematian, tapi sedikit itu tidak mampu membuat kita sekolah menjemput ridhonya Allah. Apa sih ridhonya Allah? Saya enggak mau yang muluk-muluk asal segala aktivitas kehidupan saya Allah ridho, Allah terima semuanya. Sholat saya Allah terima, dan semuanya Allah terima, itu ridho. Semua pandangan matanya yang tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sadar bahwa sebentar lagi dia pasti akan mati. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang anak ada, seorang manusia mati, maka tiga inilah akan itu ke dalam kuburnya ya, kuburan. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amalannya. Kata semua yang dua kembali, yang satu menetap. Bagaimana kita? Pastikan, mungkin kita pernah antar jenazah ya, kuburannya. Keluarganya pernah datang nggak? Pernah datang sih. Hartanya datang nggak? Kayak kalau dia punya mobil, diantar lah sampai pakai kuburan dong juga. Mana mungkin mobil pribadinya sampai masuk kertas banget ya kuburan kuburnya. Dan dimarahin sama yang ini yang jaga kuburan ya. Seperti itu. Tapi ketika yang tua tersebut pergi, keluarganya pulang, hartanya pulang. Mana mungkin seorang yang mencintai di dalam kubur, ya, kayak teman-teman terawih di sini, kita nggak ada sama suaminya, tidak ya? Sayangnya, kalau suaminya meninggal duluan, mau nggak satu minggu aja, mending jalan kubur sebelahnya, atau pulang, pasti pulang. Sehebat cinta apapun, saya
tidak akan mungkin ketika pasangannya meninggal dia ikut di sampingnya nemenin minimal sampai busuk sudah. Nah gitu ya. Nggak ada yang saya belum pernah dengar cerita itu pernah dengar. Itu bukti hadis Rasulullah tadi. Ya, yang dua akan pulang. Harta pun sama. Agama kita tidak mengenal ketika dikuburkan tuh harus pakai bekal segala macam ya, dikasih uang, dikasih mobil dan lain-lain. Bagaimana kita sering lihat dalam agama lain ada seperti itu, tapi kita tidak mengenal seperti itu. Nggak, kapan dikasih uang? Kamu mau jajan dan jajan? Emang ada toko yang buka kan begitu? Nggak ada. Atau buat nyogok kali? Orang malaikat bisa. Apa kenal tuh orang malaikat? Itulah. Kalau kita memahami hadis tersebut saja, kita akan merenung bahwa betul ketika kita meninggal, tiga akan ikut menemani kita sampai di kuburan. Tapi ketika kita dikuburkan, yang dua pulang, yang satu menetap. Siapa yang menetap? Amal soleh kita yang kita lakukan selama ini, niat sekedarnya saja. Sederhana saja. Betul ya Bu? Apa salah saya? Betul. Saya insya Allah mau Bapak di sini kelihatan istiqomah semuanya. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah. Demikianlah Allah menggunakan hakikat daripada dunia yang sedang kita tempati. Oleh karena itu penting bagi kita untuk tidak tertipu oleh pengelola kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya. Kenapa tipu daya? Orang mampu mengandalkan apapun keimanan demi mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia ini. Ya. Misalkan kita lihat para anggota dewan kita yang terhormat, banyak sekali yang akhirnya berakhir di penjara. Dia mengandalkan amanah yang sudah dibebankan kepadanya, disumpah dengan kitab agamanya. Kalau Islam yang siapapun seperti itu, tidak boleh bodoh nyatanya terus kita demi yang dicapainya diinginkannya, dia rela meninggalkan agamanya walaupun tidak keluar dari Islam, tapi dia rela meninggalkan. Siap, akhirnya. Makanya jangan tertipu-tipu sebanyak-banyak uang, belum tentu kita akan bergunakan semuanya. Ya, uang yang ada di rekening kita aja belum tentu kita gunakan kok. Bisa jadi kita kena tipu, bisa jadi harta kita itu cuma sebentar doang, entah rusak, ya. Entah melayang, entah dirampok, entah kebakaran, udah Allah berubah semuanya. Yang tadinya kita punya jadi nggak punya, yang tadinya nggak punya jadi punya, karena Allah yang punya. Semua orang pasti menginginkan kehidupan dunia ini menjadi orang yang kaya. Dan ketika kaya itu motivasinya beda-beda. Saya pengen beli tanah yang luas, pengen bangun masjid yang besar, atau saya pengen jalan-jalan ke luar negeri. Kalau perlu beli dunia, itu aja. Kalau kita menuju juga nih, itu ya, karena itu tak perlu dipertanyakan, tak perlu jawab masing-masing saja. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kekayaan, apa yang pertama kali ada dalam hati? Kalau yang memang terbiasa bayar zakat, masuk kotak Ustaz 25%, bayar zakat, ya kan? Kalau yang memang biasanya occasion, nggak pasti langsung yang berpikiran apa yang akan dituju. Ya. Kalau yang terbiasa membantu, dia akan berpikir yang pertama di kepalanya adalah kemarin saya pada pikiran saya melihat seseorang yang susah, saya akan bahagia. Dan dapat orang-orang yang ini dia bahagia. Ya, dari situ pun kita akan mengetahui minimal sekian persen keinginan dalam hati kita yang bersifat Islamnya. Kalau kita misalkan memberikan uang satu banyaklah uangnya, banyaklah seperti itu. Nah, kita akan benar kita pertama kali yang muncul. Misalkan saya pengen memprogram para makhluk masjid yang ada di kota Serang ini. Ada yang bilang semuanya akan saya sedekahkan sudah masalah. Masalahnya mana? Gampang, hanya lagi.
Seperti itu ya. Itulah main-main kehidupan ini. Maka jangan kita tertipu dengan gemerlap kehidupan dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Karena tidak sedikit yang silau dari kemewahan kekayaan, keindahan dan kenikmatan yang berlimpah di dunia ini. Sehingga mereka berlalu dalam keindahan dunia yang marah dan akhirnya lalai dan tersesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Dunia sijnul al muslimin wa jannatu minal kafirin." Dunia ini penjara bagi orang yang beriman dan surganya bagi orang kafir. Layaknya penjara, segala sesuatunya terbatas, penuh dengan hukuman, penuh dengan pengawasan. Kalau surga, ya sudah ada di benaknya, cuma hanya bagaimana menikmati kenikmatan demi kenikmatan yang ada di dunia ini. Cenderung hatinya egois, menghibur hati terus, padahal dia tahu hati itu akan selalu haus dengan kesenangan dan kesenangan. Tapi ketika hati ini dipenjarakan, karena banyak aturan-aturan Allah yang memenjarakan semua hawa nafsunya, maka dia mengekang. Maka jangan, itulah Rasul gambarkan. Dunia sijnul muslimin wa jannatu minal kafirin. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surganya bagi orang. Cuma permasalahannya surga dunia seberapa banyak kenikmatannya. Bahkan kata Rasulullah dalam sebuah hadis, gambaran kenikmatan dunia dan kenikmatan surga adalah ibarat seorang mencelupkan jarinya ke dalam air kemudian diangkat. Dan dasar air tersebut adalah kenikmatan dunia. Dan lautan tersebut adalah kenikmatan surga. Jadi tidak bisa dibayang sama akal kita yang terbatas ini. Kenikmatan surga itu seperti apa? Kalau teman-teman sering baca surat Al-Rahman, Al-Waqiah, itu ada sepenggal ya tentang cerita kehidupan surga. Bahwa kita akan duduk di dipan-dipan yang memang dari emas. Bahkan dinding rumah kita terbuat dari permata. Yang bermarjan, bukan sirup di matanya. Permata atau permata. Itu permata yang mahal. Teman-teman boleh googling apa sih permata marjannya. Itu luar biasa. Itu menjadi dinding rumah kita. Dilayani dengan ribuan pelayan dari kalangan bidadari dan bidadari. Nggak nyampe sebentar saya. Mungkin kata Rasulullah juga. Nggak akan bisa dibayangkan. Mereka disebut jannah, sesuatu yang terhalang dengan memberi guna. Sebagaimana kita mengenal kata janin, terhalang tidak terlihat, atau jin, ya. Asal katanya dari kata sama, gitu. Kata kerjanya sama, cuman berubah-ubah. Jannah, janin, jin. Tapi segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kita. Tapi insya Allah nanti kita akan melihatnya. Sebagaimana mata kita sekarang ini ditutup, tidak mampu melihat penampakan jin, ya. Tidak mampu melihat malaikat. Tapi nanti kelak Allah akan buka menjelang kita wafat. Biasanya begitu, ya. Yang pernah saya sampaikan kajian beberapa pekan lalu, ya, beberapa bulan yang lalu di sini, tentang bagaimana seseorang ketika sudah menjelang sakaratul maut, maka dia akan melihat penampakan malaikat sejauh mata memandang. Artinya saat itu Allah sudah bukakan, malaikat, kita bisa melihat. Sekarang belum bisa. Dan tidak akan bisa terpacu dengan media apa. Kalau kita sering lihat di YouTube, di internet, penampakan malaikat dan bohong sekali, itu editan. Kalau kita lihat sendiri dalam beberapa ayat Al-Quran dijelaskan bahwa satu malaikat saja sayapnya itu kalau dibentak dengan panjang dan dibentuk ke badan. Itu di aslinya seperti itu. Ya, kita tahu dari mana? Dari Al-Quran. Banyak ayat yang menjelaskan tentang malaikat seperti salah satunya ya. Baik teman-teman dalam Allah Subhanahu Wa Taala, dunia ini sementara, akhirat selamanya. Kita capai dalam hati kita. Agar kita tidak perlu banyak bersedih dengan segala sesuatunya yang terjadi dalam kehidupan dunia kita ini, dengan kesedihan kita dan kebahagiaan kita juga yang terlalu kita lalai dengan kebahagiaan yang Allah berikan. Karena semuanya sudah dipergilirkan. Saat ini
kita dalam keadaan bahagia. Setelah bahagia pasti akan datang kesusahan. Kan begitu. Selalu berdoa. Kulilah rumah di kamu. Kok mau kemana? Apa betul kali itu ada berguna menjelaskan. Aku bergilirkan. Yang tadi yang berpuasa tidak berpuasa. Yang tadi tidak berpuasa jadi berpuasa. Yang tahu seperti itu tidak berpuasa. Sunatullah yang begitu. Jadi jangan sampai dalam kondisi apapun kita merasa bahwa sengsara banget sih kehidupan saya atau saya menggunakan itu bergeser. Hidup saya malah terlalu senang. Nggak boleh, semuanya serba sementara dulu. Karena siapa dia juga sementara, nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Mana ada manusia yang abadi tinggal di dunia ini? Nggak ada. Sahabat hebat yang meminta kemudian panjang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usia 70 saja itu kulit itu nggak akan seperti ini, akan segar seperti ini. Untuk jalan tidak seperti itu ketika usia 30, 20, 40. Untuk apa umur panjang kalau tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Belajar untuk memposisikan diri kita benar-benar bersungguh sujud kepada Allah. Segala sesuatu hanya Allah yang dilihat, bukan target-target dunia kita. Dan berusaha wujud sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, zuhud itu bukanlah kau melepaskan dunia dari tangan, tapi engkau menggenggam dunia. Punya dunia, tapi dunia tersebut tidak ada di hati. Namanya di tangan bisa ditaruh, bisa disimpan, bisa dibagikan. Jadi kalau teman-teman sudah menjadi masalahnya, kata Ibnu Qayyim dan kata para ulama salaf dahulu, yang membahayakan diri kita adalah ketika dunia sudah ada di hati kita. Ya. Kalau di tangan nggak akan bahaya. Sebagaimana dijelaskan, bukan air yang ada di bawah perahu yang berbahaya, ketika air sudah berada di atas perahu dan membuat perahu tersebut bahaya. Sebagaimana dunia tidak membahayakan kalian sampai dunia tersebut masuk ke dalam hati kalian. Dan itu semuanya bisa kejar dunia lagi. Makanya kadang-kadang kalau kita makan sedikit, dari mulai kita tidur sampai tidur lagi, aktivitas dari mulai kita bangun sampai tidur lagi, itu mayoritas kemana sih? Dunia. Nanti kalau misalkan Allah tanya tentang waktu yang kita pergunakan untuk apa, jawabannya apa nggak kurang suara speaker bilang hayya ala sholat, mari kita sholat, hayya ala falah, lain gitu. Nanti tanggung entar lagi. Kalau waktu zuhur nanti aja asalkan masih jauh. Kok begitu? Laki-laki sudah tahu bahwa keutamaan saf yang paling mulia adalah saf pertama. Tapi orang malah mempersilahkan semua. Jangan sampai nanti kita posisinya adalah paling depan di depan imam, alias berada dalam keranda. Kita tahu bahwa keutamaan itu seperti itu, tapi kita malas menjaga. Kita tahu bahwa berinfak, bersedekah itu akan mengabadikan harta kita. Tapi kenapa ketika kita mengeluarkan infak itu berhitungnya masya Allah luar biasa. Kalau di dalam dompet kita ada 100.000, 20.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, maka yang dikeluarkan pasti ya 100.000. Karena kita tahu bahwa apa yang disedekahkan untuk balasan dunia saja kata Allah aku ganti dikasih sama Allah. Dan saya yakin teman-teman punya keyakinan yang sama dengan saya. Harta yang dibelanjakan di jalan Allah tidak akan pernah berkurang. Waliyazdan, tambah ya Allah. Bahkan malaikat-malaikat di pagi hari mendoakan kepada orang-orang yang rajin bersedekah. Ya Allah tambahkan hartanya. Tapi bagi manusia yang sedikit sekali, ya, yang kikir, apa malaikat doanya? Ya Allah binasakan hartanya, hancurkan hartanya. Kita tahu itu, tapi kenapa sampai-sampai untuk sedekah saja kita tunggu momen? Ya, ada yang sebut lebaran anak yatim ya, itu sedekah. Atau setiap hari Jumat. Kenapa tidak setiap hari? Rasulullah SAW itu bukan orang kaya, tapi mampu bersedekah setiap hari.
harus tahu. Kita mungkin barangkali pernah mendengar misalnya ada orang-orang yang sudah disebutkan puluhan tahun, tapi ketika kuburannya dibongkar lagi masih jasadnya masih utuh. Kalau nggak percaya, teman-teman silahkan bisa riwayat orang-orang yang mayoritas Allah jadikan jasadnya tidak dimakan oleh anak, itu mereka adalah para yang tidak pernah berhukum dengan apa yang dikeluarkannya, dia percaya dan balasan Allah. Apa yang kedua adalah nama Al-Quran yang sering kita lihat ya, kalau berita-berita di sosmed dan lain-lain, ya, ada pemindahan kuburan, ada salah satu makam yang memang jasadnya masih utuh. Setelah kita telusuri ternyata kalau itu adalah ahli sedekah. Lihat lagi ternyata ahli sedekah lagi, ahli sedekah semuanya ahli sedekah. Yang kedua itu adalah ahli iman biasanya. Para penghafal Al-Quran atau orang yang belajar Al-Quran dengan ikhlas seperti itu. Ya, kita tahu keutamaan tersebut, tapi ketika misalkan ada kesempatan kita berinfak, yang saya jelaskan tadi itu dompet yang kita keluarkan adalah yang paling lecek biasanya. Ini keluarkannya banyak ya, tapi ada yang baru, tapi yang dikeluarkan yang paling lecek. Itu tega banget kadang-kadang kita ya. Udah itu kan kita balasannya paling tinggi lagi. Coba bisa kata Allah harus pikir seperti kitanya seperti. Maka barang siapa yang bisa membebaskan pemikirannya dengan banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak membantu, Allah akan muliakan orang tersebut. Dia keluar dari tempatnya, berjuang untuk menjadi seorang benar. Makanya biasanya orang-orang yang ahli sedekah itu walaupun kelihatannya keras, tapi mudah ya makanya. Makanya kenapa seburuk-buruknya dia banyak bermaksiat, masa Allah tarik kembali, obat lagi. Itu kayak orang-orang ahli sedekah. Kalau kita jelaskan tentang ahli sedekah itu, ini orang yang punya maksiat, tapi sudah dengar lagi sewaktu-waktu Allah paskan. Saya pernah sebut, adalah baik. Ada itu ya, motivasi rendah. Apakah ini disebut raja infak atau memang ingin mendapatkan kemuliaan? Insya Allah seperti itu. Kalau fokus kita hanya untuk membahagiakan orang lain, maka jangan khawatir, kita pasti akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita banyak sekali mengabdi kepada Allah, jangan kaget kalau kita banyak orang sekeliling kita nih membantu setiap pekerjaan kita. Teman-teman ngerasain, ya. Kalau kamu percaya nih, para kiai dan lain-lain, para ustaz gitu. Sampai-sampai membawa data-datanya di bawah di nanti aplikasi apapun tiba-tiba ustaz ini buktinya segala Allah bagaimana kita nih gak usah pengen kita diperlakukan oleh orang lain seperti ini apalagi kita orang seperti ini. Maka namanya rumus giveaway itu akan selalu ada ya. Take and give, memberi. Alhamdulillah sebenarnya. Kalau kita ingin melakukan baik orang lain, bukan baik. Kalau kita ingin banyak menerima harta, maka perbanyak keluarkan harta dan bersedekah. Itu rumusnya. Kalau kita ingin bahagia di depan, banyak bahagia orang-orang yang sedang bersedih, orang yang sedang kelaparan, atau kita selama-lamanya dari belakang. Kalau kita ingin khusus dalam beribadah, motivasi orang khusus dalam beribadah. Lihat, Allah sudah mengatakan semuanya sebetulnya. Bergantung kita. Bagaimana kita mengaplikasikan ini semuanya demi kehidupan kita nanti kelak di akhirat. Kita sadari bahwa kehidupan dunia cuma hanya sementara. Teman-teman, ini adalah 3 faktor kata Jokowi yang membuat dalam sebuah sebenarnya cinta kepada dunia tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah kesedihan yang terus-menerus. Belum beres masalah ini muncul lagi masalahnya. Semuanya sedih. Ujung-ujungnya, itu ya. Allah tadi sudah diracuni dengan cinta kita kepada dunia. Yang kedua, kelelahan yang terus-menerus kejar target lagi, ulang-ulang, berantakan, ulang-ulang, capek. Sampai waktu buat keluarga aja ini. Padahal kita bekerja untuk siapa sih? Untuk anak keturunan kita, untuk masakan kita. Tapi untuk barang-barang itu sampai. Soalnya habis kok kita. Untuk ngejar-ngejar apa sih? Dunia.
Terus seolah-olah dunia itu pokoknya dengan caranya luar biasa ada kerasnya. Kan begitu. Sampai ada orang-orang kita berikutnya, saya pun begini, kalau mau kaya tidak keras. Kalau perlu kerjanya jangan 18 jam ya, ya. Kalau saya 20 jam kerja, itu cukup 3 jam biasanya kerja. Ya, Allah Akbar. Dan jadikan aku ini. Sadar tidak hal seperti itu? Apakah tidak kita bertanggung jawab terus? Padahal kekayaan semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kita juga tahu bahwa kekayaan atau seseorang mau pernikahan yang sudah ditentukan oleh Allah. Saya aku dia bekerja segitu itu aja karena sudah ditentukan oleh Allah. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara dia menjemputnya itu. Bagaimana menjemputnya? Dengan cara kita atau dengan kerja yang benar, tapi banyak melalaikan ibadah sama aja tidak benar sama dia. Saya pernah kedatangan seseorang yang mengatakan bahwa Ustaz gaji saya besar. Tapi kenapa saya setiap bulan selalu ada hutang? Apa gaji saya besar, banyak masalah di rumah, dan uang gaji itu habis terus. Saya bilang tidak usahanya, ya biasa. Korupsi kan enggak usah, masuk penjara. Ketika saya tanya, bagaimana sholat lima waktunya? Langsung diam. Kok bisa ada hukum tadi? Ada. Karena Allah tidak ridho, jadi tidak berkah hartanya. Kalau ciri-ciri harta yang tidak berkah adalah dipergunakannya tidak jelas. Ciri-cirinya. Kemudian ketiga kata yang lain, kerugian yang tidak ada habisnya. Rugi terus. Dia punya usaha A, B, C, D, E, semuanya terakhir pada balik-baliknya. Itu tadi sama juga seperti ini. Ringan, insya Allah. Baik teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahwa yang menggerakkan hati menuju Allah adalah perkara. Ya, maka gerakan hati tersebut yang pertama cinta, yang kedua adalah takut, dan ketiga adalah harapan. Maka ketiga ini harus kita pelihara di jalan seperti ini, agar hati ini selalu bergerak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada kebenaran, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki harapan kepada Allah dan takut dengan azabnya. Ada kan maksud? Jangan pernah dilalaikan. Lakukan pekerjaan, cintai pekerjaan dengan jujur, amanah dan lain-lain. Insya Allah itu akan lancar mempertanggungjawabkan semua. Kok bisa seperti itu? Lalu saya pernah menyaksikan ada orang-orang yang kerjanya satu hari cuma 2 jam, 3 jam. Tapi kok penghasilannya bisa sama bahkan lebih dengan orang-orang yang kerjanya itu sehari 18 jam. Kalau ngomongin terus, tentu orang-orang yang kerjanya narik beca, kuli bangunan, mereka keras kerjanya. Harusnya mereka yang banyak. Harusnya mereka. Kalau kerjanya tidak mengenal waktu, tanyakan orang-orang yang tidak jarang istirahat, harusnya mereka yang paling kaya. Karena kalau seperti itu, takdirnya sudah dibilangkan sama Allah. Karena Rasulullah bilang, jangan kalian tersentuh dengan segala sesuatu yang belum datang kepada diri kalian. Karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah diporsikan semuanya. Kenapa kita sampai sibuk seperti itu? Karena mata kita selalu difokuskan kepada orang-orang di atas kita. Dan itu sudah berbau dengan dunia semuanya. Karena ketika melihat seseorang yang Allah anugerahkan kaya, maka motivasi kita adalah bagaimana caranya bisa mengalahkan dia seperti dia dikenal. Itu kan? Dan kita disibukkan dengan target-target tersebut, akhirnya belum nyampe target tersebut sudah dijemput oleh malaikat maut. Rugi nggak? Dia disebut rugi tadi. Rugi tidak ada. Masya Allah. Beda lagi kalau kasusnya kita sudah mentargetkan untuk menjadi penghafal Al-Quran di tengah jalan dijemput malaikat maut. Sudah keras targetnya sama Allah sudah dihitung. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 100 tentang orang-orang yang berhijrah. Ya, walaupun belum sampai kepada hijrahnya, maka Allah sudah hitung sebagai orang-orang yang berhijrah. Pahala yang dikurangi sedikit. Bedanya ketika kita menggapai antara dunia dan akhirat jauh.
Jangan khawatir tentang dunia, karena semuanya sudah ditakarkan oleh Allah. Kalau ada yang menghalangi rezeki kita, itu adalah karena dosa-dosa kita. Sebagai Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, kalau rezeki kalian tertahan, mau wajar itu karena dosa-dosa kalian. Ya, mudahnya ya. Rasulullah begini, kalau rezeki kalian tertahan, maka itu adalah penyebabnya dosa-dosa kalian. Obati saja, nanti akan Allah turunkan kembali. Ya sederhana kan? Kalau urusan dunia, tapi kalau urusan akhirat Rasulullah menyalakan A, B, C, D, itu perjuangannya luar biasa. Perjuangan luar biasa. Kalau urusan dunia, masya Allah, mudah sekali. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, musibah turun karena terus obati saja dan musibah akan rahat kembali. Tapi kalau masalah akhirat, tidaklah kalian bertakwa kepada Allah, tidaklah kalian melakukan amal soleh, menyalakan istiqomah dan itu dan semuanya. Makanya wajar para ulama bilang demi Allah seluruh persoalan kehidupan dunia akan selesai kalau ada cuma satu, dengan istighfar. Dengan istighfar. Yang pernah mungkin barangkali tahun yang lalu saya akan jelaskan tentang terjemahan tafsir surat Nuh dari ayat 10 sampai 12 ya. Yang patut sebagai perbuatan innahu kana ghafar, maka minta ampunlah kepada Tuhan mencari orang menginginkan hujan yang melebat dari langit, dan Tuhan akan mengadakan kata bagi itu turun ya, turunan dan lain semuanya. Sebabnya apa? Maksud itu sudah biru, bertobat bukan kepada Allah. Dan itu selaras dengan hadis Nabi tadi. Kalau yang mengalami dosa adalah dosa. Kita membuat usaha sendiri kok, yang bikin susah kita sendiri. Sampai yang kita kenal, rezeki kita, macet, dan lain-lain. Istighfar saja yang baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan sebuah hadis diberikan oleh Siti Aisyah, orang yang menghiasi lisannya sehari-hari dengan banyak berzikir. Maka ketika dibuka catatan amalnya penuh dengan istighfar, maka orang ini sudah bisa berzikir di dunia. Maka kelak nanti di akhirat bisa menjadi mudah. Utama orang-orang berzikir istighfar ya, misalnya ambil kerja asal. Banyak seperti itu. Rezekinya dimudahkan oleh Allah, Allah mudahkan dia dari segala kesusahan, Allah kasih rezeki juga di saat dia menumpah dan lain-lain. Allah itu kesedihan, gara-gara istighfar itu besar. Tapi janganlah kita memotivasi diri kita tentang agama karena kepentingan dunia, rugi ya. Rugi sekali. Makanya itu tadi nasihat Rasulullah dan pakai kalimat Rabbi walau jinan muslim ada dan itu kalau saya juga dalam surat Al-Kahfi. Teman-teman ada yang membaca Al-Kahfi, silakannya bukan cuma halannya luar biasa ya. Kita juga pernah dengar lah kajian utama membaca Al-Kahfi dari kita. Akan pada kalimat Rabbi walau jinan muslim ada dan muslimkan wahai manusia ke dalam lautan ada. Terakhir disebut adalah kenikmatan, ya, pengetahuan kalian tentang kenikmatan dunia itu suatu Allah dan lautan adalah ilmu Allah atau kalau dalam bahasa kenikmatan adalah kenikmatan akhirat. Jadi kalau kita membayangkan nilai volume tetesan air yang jatuh dari tubuh kita itu adalah kenikmatan yang paling nikmat dunia. Sedangkan kenikmatan akhirat adalah lautan. Ini tidak sebanding. 600 miliar tidak ada. Nikmatan. Kenapa kita berpikir dunia? Karena fokus kita sudah silau. Sebagaimana tadi ayat yang dijelaskan dalam surat Hud Al-Hadid bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini begitu, maka janganlah kalian berpikir seperti itu. Jadi sudah berapa? Sudah selesai. Baik. Terus.